Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh Islam yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah, yaitu Khalid bin Walid. Siapa dia? Mengapa dia dijuluki sebagai pedang Allah? Dan apa saja prestasinya dalam peperangan? Mari kita simak bersama. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Ia berasal dari suku Quraisy, suku yang sama dengan Nabi Muhammad. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat sebagai seorang prajurit dan pemimpin. Ia belajar ilmu perang dari pamannya, Walid bin Mughirah, yang merupakan seorang panglima perang terkenal di Mekah. Ia juga belajar ilmu berkuda, memanah, dan berpedang dari para ahli di bidangnya. Khalid bin Walid pertama kali terlibat dalam peperangan saat ia berusia 20 tahun. Ia ikut serta dalam Perang Fijar, sebuah perang antara suku Quraisy dan suku Hawazin yang berlangsung selama 4 tahun. Dalam perang ini, ia menunjukkan keberanian dan keterampilannya dalam bertempur. Ia juga ikut serta dalam beberapa perang lainnya, seperti Perang Bu'at dan Perang Harrah. Namun, perang yang paling terkenal yang melibatkan Khalid bin Walid adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Ketiga perang ini adalah perang antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy yang menentang Islam. Dalam perang-perang ini, Khalid bin Walid berada di pihak musuh, yaitu kaum kafir Quraisy. Ia bahkan menjadi salah satu komandan pasukan kafir Quraisy dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Lalu, bagaimana Khalid bin Walid bisa menjadi seorang muslim dan menjadi salah satu panglima perang terbaik dalam sejarah Islam? Simak terus video ini sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. Setelah Perang Khandaq, Nabi Muhammad mengirimkan surat-surat ke beberapa raja dan pemimpin di dunia untuk mengajak mereka masuk Islam. Salah satu surat itu ditujukan kepada saudara Khalid bin Walid, yaitu Walid bin Walid, yang saat itu menjadi tawanan perang kaum muslimin. Dalam surat itu, Nabi Muhammad menawarkan pembebasan Walid bin Walid jika ia mau masuk Islam. Walid bin Walid pun menerima tawaran itu dan menjadi seorang muslim. Walid bin Walid kemudian mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid, yang saat itu berada di Yaman, untuk memberitahukan keputusannya dan mengajaknya untuk masuk Islam juga. Khalid bin Walid, yang saat itu sudah merasa tidak puas dengan keadaan di Mekah dan tidak percaya dengan berhala-berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy, merenungkan surat itu dengan hati yang terbuka. Ia kemudian memutuskan untuk masuk Islam dan pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Khalid bin Walid tiba di Madinah pada tahun 629 Masehi, bersamaan dengan rombongan utusan dari suku Bani Tamim. Ia langsung menuju ke Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad berada. Ketika ia masuk ke masjid, Nabi Muhammad langsung mengenalinya dan menyambutnya dengan hangat. Nabi Muhammad berkata, "Inilah Khalid bin Walid. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih berani daripada dia." Nabi Muhammad kemudian memeluk Khalid bin Walid dan mengucapkan syahadat kepadanya. Khalid bin Walid pun resmi menjadi seorang muslim. Dengan masuknya Khalid bin Walid ke dalam Islam, kaum muslimin mendapatkan seorang panglima perang yang hebat dan berpengalaman. Nabi Muhammad pun segera memanfaatkan kemampuan Khalid bin Walid dalam berbagai peperangan. Khalid bin Walid pertama kali dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan muslim dalam pertempuran Mu'tah, sebuah pertempuran melawan pasukan Kekaisaran Romawi Timur yang berlangsung pada tahun 629 Masehi. Dalam pertempuran ini, Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan pasukan muslim dari kekalahan dengan mengatur strategi yang cerdik dan berani. Ia bahkan mengganti pedangnya sebanyak 9 kali karena pedang-pedang itu patah akibat benturan yang keras. Dalam pertempuran ini, Khalid bin Walid mendapatkan julukan Saifullah, atau Pedang Allah, dari Nabi Muhammad. Setelah pertempuran Mu'tah, Khalid bin Walid terus berperan aktif dalam peperangan-peperangan lainnya, seperti Perang Hunain, Perang Taif, dan Perang Tabuk. Ia juga ikut serta dalam penaklukan Mekah, kota kelahirannya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun 630 Masehi. Dalam penaklukan ini, Khalid bin Walid memimpin pasukan muslim yang menyerang kota Mekah dari arah selatan.
Ia berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, musuh bebuyutan Khalid bin Walid. Ia juga berhasil menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah, termasuk berhala Hubal, yang merupakan berhala utama kaum kafir Quraisy. Setelah penaklukan Mekah, Khalid bin Walid terus melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Ia memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan-penaklukan terhadap suku-suku Arab yang masih belum masuk Islam, seperti suku Bani Sulaim, suku Bani Hawazin, suku Bani Jadimah, dan suku Bani Harith. Ia juga memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan-penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di luar Arab, seperti kerajaan Himyar di Yaman, kerajaan Lahmid di Irak, dan kerajaan Ghassanid di Suriah. Namun, perjuangan Khalid bin Walid tidak berhenti sampai di situ. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, Khalid bin Walid tetap setia kepada para khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kaum muslimin. Ia terus berperang di bawah bendera Islam dan membela Islam dari berbagai ancaman. Ia memimpin pasukan muslim dalam menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Arab setelah kematian Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai Perang Riddah atau Perang Apostasi. Ia juga memimpin pasukan muslim dalam menghadapi dua kekaisaran besar yang ada di dunia saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Sasaniyah. Dalam menghadapi Kekaisaran Romawi Timur, Khalid bin Walid memimpin pasukan muslim dalam beberapa pertempuran penting, seperti Pertempuran Ajnadain, Pertempuran Marj al-Safar, Pertempuran Yarmouk, dan Pertempuran Kinasrin. Dalam Nahawan, itulah kisah tentang Khalid bin Walid sang pedang Allah. Semoga menjadi manfaat dan menambah wawasan tentang sejarah Islam. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.